Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang hebat, marilah kita lanjutkan materi pelajaran kita pendidikan Al-Islam dengan pokok bahasan Al-Quran. Kita lihat untuk pendidikan Al-Islam kelas 5 bab yang pertama kita akan membahas 3 surat sekaligus. Yang pertama adalah surat Al-A'la, ya. Surat apa? Surat Al-A'la. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang surat At-Tariq. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah surat Al-Buruj, ya, Al-Buruj ini. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu mulai dari surat Al-A'la. Surat Al-A'la artinya yang maha tinggi. Ingat, yang maha tinggi, ya. Kemudian urutan surat yang ke-87, ya. Jadi surat Al-A'la termasuk urutan surat yang ke-87. Jumlah ayatnya ada berapa? Ada 19, ya. Nah, kemudian karena surat Al-A'la ini diturunkan di kota Makkah, maka disebut sebagai golongan surat Makkiyah. Ya, kemudian isi kandungan surat Al-A'la apa saja? Baik, yang pertama untuk isi kandungan surat Al-A'la, yang pertama adalah Allah menciptakan makhluknya dengan sempurna. Ya, kemudian setiap manusia ini memiliki posisi dan fungsi masing-masing yang maka harus menghilangkan rasa kesombongan. Ya. Kemudian ketiga, tanda kebesaran Allah yang termasuk ada di dunia ini itu adalah bagian dari keimanan kita, sehingga iman kita akan bertambah. Tanda-tandanya kebesaran Allah apa saja? Contohnya kita lihat makhluk-makhluk Allah yang lain selain manusia. Ada gunung, ada langit, kemudian lautan. Nah, itu kita jadikan sebagai penambah keimanan kita. Kemudian yang keempat, semua kejadian yang ada di sekitar kita ini semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang kekal dan lebih baik, ya. Jadi di dunia hanya sementara, maka kehidupan akhiratlah yang lebih baik dan kekal di sana. Kemudian yang keenam adalah orang yang melupakan kehidupan akhirat pasti oleh Allah akan mendapatkan azab, ya, sangat pedih. Kemudian kita masuk ke surat berikutnya. Nomor 2 adalah surat At-Tariq, ya. Surat At-Tariq ini artinya adalah yang datang di malam hari, ya. Apakah yang datang di malam hari? Nah, nanti anak-anak bisa cek di bukunya, dibaca-baca. Nah, kemudian urutan surat yang ke-86. Surat At-Tariq sekali lagi termasuk urutan surat yang ke-86. Kemudian jumlah ayatnya. Nah, jumlah ayatnya ada berapa? Ada 17, ya, 17. Kemudian surat At-Tariq ini juga termasuk golongan surat Makkiyah. Karena apa? Karena diturunkan di kota Makkah. Ya. Baik, lanjut untuk isi kandungan surat At-Tariq. Untuk isi kandungan surat At-Tariq, yang pertama adalah segala aktivitas manusia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui siapa? Melalui malaikat. Ayo, siapa yang mencatat amal kebaikan dan keburukan? Raqib dan Atid, ya. Raqib adalah pencatat amal kebaikan, Atid adalah pencatat keburukan. Kemudian kedua adalah amal baik dan buruk manusia akan ditampakkan di akhirat. Maka segala amal perbuatan kita di dunia ini, baik perbuatan baik maupun buruk, pasti nanti di akhirat akan nampak, akan jelas ditampakkan. Kemudian yang ketiga, proses penciptaan manusia merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah
isi kandungan surat At-Thariq. Ya. Kemudian lanjut surat yang ketiga yang terakhir, yaitu surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj ya, artinya adalah gugusan bintang, ya, gugusan bintang. Kemudian surat Al-Buruj termasuk urutan surat yang ke-85. Ingat-ingat 85. Jumlah ayatnya ada berapa? Jumlah ayatnya ada 22 ayat, ya. Kemudian surat Al-Buruj ini juga diturunkan di kota Makkah sehingga disebut sebagai golongan surat Makkiyah. Nah, lalu apa saja isi kandungan surat Al-Buruj? Kita lihat ya. Isi kandungan surat Al-Buruj. Yang pertama, benda-benda langit seperti bintang, bulan, matahari merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini, ya. Yakin bahwa benda-benda apapun, tidak hanya di langit, di dunia, di darat dan di lautan, semuanya yang ada di dunia ini, langit beserta isinya termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isi kandungan Al-Buruj yang kedua adalah orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat balasan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang penuh nikmat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan janji kepada manusia, barang siapa yang beriman dan beramal soleh maka dimasukkan ke dalam surga, yang di dalam surga itu mengalir sungai-sungai yang penuh dengan kenikmatan. Ya, yang ketiga, Allah menjamin kemurnian Al-Quran dari orang yang berusaha memalsukannya. Jadi sudah pasti Al-Quran itu adalah kitab suci yang murni dan tidak ada satu orang pun yang dapat merubahnya. Kalau ada yang merubahnya, nah itu tandanya orang yang kafir, orang yang tidak mengimani adanya Al-Quran dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik anak-anakku, sampai di sini dulu untuk pertemuan PAI kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.